Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa man ihtada amma ba'd. Ayuha talabah al-ahibba fi hadzal liqa. Insyaallah nuwasil darsana muqad bayyana fi liqa madi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas berkenaan tentang mudhaf ilaih, berkaitan dengan mudhaf dan mudhaf ilaih yakun. Mudhaf ilaih pengertiannya sudah kita bahas, kemudian mudhaf kalau ternyata mudhaf tersebut berbentuk nakirah kemudian bersambung dengan isim ma'rifah, berarti di situ yufidu ta'rif. Jadi antum perlu perhatikan di sini. Kalau ternyata mudhafnya nakirah bersambung dengan nakirah juga, berarti apa? Yufidu at-takhsis. Kemudian kalau ma'rifah bertemu dengan ma'rifah, berarti bukan berarti mudhaf di situ harus berbentuk ismun mustaq. Di sini ismun mustaqnya at-tawil dari wazan fa'ilun. Jadi mustaq itu terambil dari fi'il. Dan mudhaf ilaih itu bisa berbentuk isim dhahir ataupun isim mabni. Isim mabni di sana ada domir, ada bisa di sini berbentuk isim isim isyarah. Adapun isim dhahir adalah isim yang biasanya ismut talibi nadim. Nah, seperti itu. Dan insyaallah taala fi hadzal liqa nazid syai' yang tertinggal, ternyata ada sebuah pembahasan yang tertinggal, yaitu al asma tulzamul idhofah. Jadi di sana ada isim-isim yang mana kalau dia bersambung dengan isim lainnya, jadi isim setelah isim ini pasti dia mudhof ilaih ataupun isim ini pasti menjadi mudhof. Contohnya di sini ada beberapa, ada 11 atau 12. Pertama, inda, ladaya, siwa, kusara. Inda di sisi, ladaya sama di sisi, siwa selain kusara. Kusara adalah maksimal. Contohnya badala kusara juhdihi. Kusara di sini maksimal artinya. Kemudian ada hewala, sekitar atau ya sekitar. Hewala al-fasli, du memiliki, hadar rajulu du malin. Kemudian ada ba'd, akhatu ba'd at-ta'am, ada wahad, wa huwa yabdul wahdahu ini sebagai mudhaf, hu di sini mudhaf ilaih. Kemudian ada ai, sering kita dapat di ta'rif ai atau makna. Yu'ti ayyahum yastahik. Ayya di sini, hum di sini berarti mudhaf ilaih. Jadi semuanya ini bisa menjadi mudhaf, dan isim setelah atau yang terletak setelah isim ini berarti mudhaf ilaih. Kemudian ada ladun. Ladun ini artinya di sisi. Qad balagta min ladunni, dari sisiku itu ada udur. Ada kila, ada kilta, kemudian labbaik. Labbaik artinya istajib. Jadi antum hafalkan di sini. Ada antum hafalkan 11 kalau enggak 12, yang mana isim tersebut adalah isim yang pasti menjadi mudhaf, dan isim setelahnya pasti mudhaf ilaih. Fadha huwa ziyadah. Semalan insyaallah taala ini ringkesan. Maksudnya ini hanya alamatul jar, antum bisa baca sendiri nanti. Jadi kita enggak bahas. Kemudian di sini ada tawabi fi fi'li ismil majrur. Tawabi sama dengan tawabi marfu'at dan mansubat sama. Di sana ada na'at, ada ataf, ada tauqid, ada badal. Contohnya na'at a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna na'at ar-rajim, na'at dari syaitan. Kemudian ataf marartu bi Muhammadin wa Ali. Wa di sini huruf ataf, kemudian atafnya Ali di sini. Ali ma'tuf Muhammad. Kemudian ada tauqid, takallamtu ma'a syaikhi nafsihi. Nafs di sini sebagai tauqid dari isim majrur yaitu syekh. Kemudian ada badal, sami'tul muhadarata minal imami Ibn Baz. Di sini sebagai badal dari imam. Fahada huwa tawabi' al-ismul majrur la yakun hadha mafhum. Tapi intinya kita ingin membahas pada pertemuan kali ini adalah mamnu' minas sarf. Mamnu' minas sarf. Apa itu mamnu' minas sarf? Disebutkan di situ al-mamnu' minas sarfi huwal ismul ladzi la yaqbalu tanwin. Ya, ini isim yang tidak menerima tanwin, yang mana dia mamnu' minas sarf yajurru bil fathah. Dia dijarkan dengan fathah sebagai apa? Naiba anil kasrah, sebagai ganti atau sebagai perwakilan dari kasrah. Karena jar pada asalnya adalah kasrah, tapi mamnu minas sorfi dia di fathah. Dicontohkan di sini marartu bi manazila khaliyatin. Marartu bi manazila khaliyatin. Manazil. Kemudian yumna'u minas sorfi itu ada 3, bisa berupa isim, bisa berupa sifah, bisa berupa
a'lam. Disebutkan asma kalau berbentuk isim di situ berarti dia atas wazan mafa'il ataupun mafa'ilu, af'ila'u atau fu'ala'u ataupun fa'la'u. Mafa'il contohnya masakin, mafa'il, masabih, ambiya'u, ulama'u, sahra'u. Jadi isim-isim di sini adalah isim yang mamnu' minas sarfi, yang mana ketika dia dijar dia fathah, tidak kasrah, karena dia mamnu' minas sarfi. Kemudian di sana ada sifah yang berbentuk sifah, yaitu wazannya ada af'alu ahmakun, ada fa'lanu dham'anu, kemudian ada fa'la'u, ada safra'u. Itu juga termasuk sifah mamnu' minas sarfi. Tadi yang pertama adalah isim, kemudian yang kedua adalah sifah, yang ketiga adalah a'lam. A'lam adalah nama orang ataupun ismul makan, nama tempat ya, nama tempat daerah, bukan nama tempat makan, masjid, kelas, bukan, tapi di sini maksudnya nama tempat yaitu daerah. Disebutkan yang pertama alif di sini al muannatsah lafdhan mudzaqqaran makna. Ya, ini yang pertama adalah isim muannas secara lafadz tapi mudzakkar secara makna. Contohnya di sini ada hamzah, ada antorah, ada khalifah. Ini mamnu' minas sarfi, tapi dia menunjukkan mudzakkar walaupun bentuknya seperti muannas, ada tak marbutah di sana. Kemudian yang kedua adalah mudzakkar lafdhan muannatsan maknan. Yaitu lafadznya itu mudzakkar tapi maknanya adalah muannas, seperti Su'ad, Zainab, Maryam, ini semuanya mamnu' minas sarfi. Ini yang Mbak. Kemudian yang jim ada a'jamiyah, nama-nama a'jam. Seperti nama saya itu a'jam, berarti dia mamnu' minas sarfi. Seperti Ibrahim, Ismail, ini dari Ibrani ya. Kemudian ada Yusuf, ini mamnu' minas sarfi karena apa? Li'annahu a'jamiyah. Kemudian yang dal ada maktuman bi alif wan nun. Ada itu nama, ingat ya di sini alam loh, alam. Jadi nama semua ini tadi nama yang diakhiri alif nun, yang sering kita dengar ada Sulaiman, ada Adnan, ada Salman, kemudian ada yang semisalnya Utsman. Itu semuanya mamnu' minas sarfi karena dia a'lam yang maktumah bi alif wan nun. Kemudian hak di sini ada syabih bi sighatil mudhari, menyerupai dengan wazan fiil, atau di sini lebih dirinci yaitu mudhari. Contohnya adalah Ahmadu, seperti af'alu. Kemudian ada yazidu, pokoknya nama yang sighahnya mudhari itu mamnu' minas sarfi. Kemudian yang terakhir di sini, bukan yang terakhir, yang waw, maka ala wazni fu'al, ya ini nama orang yang menggunakan wazan fu'alun, seperti Umar. Seperti Umar itu mamnu' minas sarfi, sehingga dia tidak di kasrah ketika jar tapi di fathah. Kemudian di sini idza kana muannatsan, kalau dia nama tersebut muannas yang mana maktuman bit ta marbutah, yaitu tak marbutah ataupun bukan tak marbutah, seperti Fatimah, Makkah, Baghdad, semuanya itu mamnu' minas sarfi, ataupun muraqqaban tartiban mazajian, ataupun ternyata nama tadi, nama daerah, nama sesuatu tersebut susunan dari beberapa kata yang mana tidak ada tidak teratur, masjian tidak teratur di sana. Seperti Hadraul Maut ataupun Surabaya. Itu kayak gitu terus gitu. Mamnu' minas sarfi, tidak menerima kasrah ketika jar. Dan di sini tambahan mulahadah, al asmaul mamnu'ah minas sarfi, asma mamnu'ah minas sarfi idza udifat, kalau dia diidhofahkan, au dakhalat 'alaiha alif lam, kalau ternyata bersambung dengan alif lam ta'rif, maka mamnu' minas sarfi tersebut, asma isim-isim mamnu' minas sarfi disebut ini tajurru bil kasrah, maka ketika itu dia dijarkan dengan kasrah karena dia diidhofahkan. Kalau enggak dia bersambung dengan alif lam. Dicontohkan di sini yudfanul muslimun
fi maqabiril muslimin. Fi maqabiril muslim. Kita lihat maqabir di sini ternyata dia termasuk isim yang wazannya mafa'il. Maqabir. Yudfanul muslimuna fi maqabiril muslimin. Kenapa dia maqabiri? Padahal dia termasuk asma mamnu'ah minas sarfi. Yang katanya tadi dijarkan dengan fathah, tapi ternyata di sini maqabiri al muslimin. Karena dia diidhofahkan. Tadi sebutkan idza udhifat, kalau dia diidhofahkan maka dijarkan dengan kasrah. Jadi batal mamnu' minas sarfi di sini karena dia diidhofahkan. Fi maqabiril muslimin wa yudfanu ghairuhum fi maqabira khasatin bihim. Dan dikuburkan selain kaum muslimin di maqabira. Ini masih tetap sama wazan mafa'il mamnu' minas sarfi. Kenapa dia maqabira? Fi maqabira, padahal kita tahu di sini huruf jar fi maqabira karena dia tidak diidhofahkan ataupun tidak bersambung dengan alif lam. Fi maqabira khassatin. Di pekuburan yang khusus bihim. Jadi mamnu' minas sarfi ini batal, maksudnya bisa menerima kasrah ketika dia diidhofahkan, entah itu isim, entah itu sifat, entah itu alam. Kalau dia diidhofahkan maka dia batal, bisa menerima kasrah ataupun dakhalat alaihi alif lam atau bersambung dengan alif lam. Ini berkenaan tentang mamnu' minas sarfi, jadi antum harus paham di sini kapan dia batal mamnu' minas sarfinya. Kemudian di sini mamnu' minas sarfi ini penekanan aja mengulang yang tadi. Mamnu' minas sarfi la yunawwan wa la yujar bil fathah. Mamnu' minas sarfi itu tidak ditanwin, ingat ini tidak ditanwin dan tidak dijarkan dengan fathah. Kapan? Karena kalau idza kana mujarradan min alif lam wal idhofah. Kalau dia bersambung dengan alif lam ataupun diidhofahkan maka dia tidak tidak dijarkan dengan fathah. Marartu bi Sulaimana lasta bi asbaqa minni. Kemudian amma idza kana al-mamnu' min as-sarfi waqi'an fi mawaqi'il jar. Kalau dia ternyata mamnu' min as-sarfi itu terletak di tempat-tempat jar, entah itu majrur bil huruf jar ataupun bil idhofah, wa dakhalat alif lam alaihi, dan ternyata isim asma mamnu'ah min as-sarfi ada alif lamnya di sana ataupun dia diidhofahkan maka dijarkan dengan kasrah. Marartu bil masajidi. Marartu bil masajidi mafa'il. Kenapa dia masajidi? Karena ternyata di sana ada alif lam sehingga mamnu' min as-sarfi di sini batal. Fahada ma asti an ulqiya lakum fi hadzal liqa' man yata'allaq bi mamnu' min as-sarfi wa alaikum wa iyyakum iqra' bi anfusikum. Huna iqra' bi anfusikum ma lam nubayyinhu. Antum saya suruh membaca apa yang belum kita jelaskan di sini di halaman safhata mi'ah sadisah ila mi'ah sabi'ah. Nuktah jim dan dal antum baca di situ penting. Tapi insya Allah antum baca faham karena insya Allah ringan. Dan antum juga baca halaman 108 berkenaan tentang mulahadhah. Pada ma'astati an ulqiya lakum fi hadzal liqa' aqulu jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.